Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari Sayyidina Ali karmahu wajahah, misan dan menantu Nabi suci Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, kedua orang tuaku akan menjadi jaminanku. Mohon katakanlah kepadaku, apa yang diciptakan Allah Ta'ala sebelum semua makhluk diciptakan?" Beliau Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya sebelum Rabbmu menciptakan lainnya, Dia menciptakan dari nurnya nur nabimu." Di hadis yang lain diriwayatkan dari Abu Razak radhiyallahu an yang diterima dari Jabir radhiyallahu an bahwa Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, beritakanlah kepadaku, apakah yang mula-mula sekali Allah jadikan?" Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya sesuatu adalah nur nabimu dari nurnya. Nur Muhammad itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu di alam ini. Nur Muhammad dianugerahi 7 lautan, lautan ilmu, lautan latif, lautan pikir, lautan sabar, lautan akal, lautan rahmah, dan lautan cahaya. Dia kemudian membagi nur itu menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, Dia Allah menciptakan pena. Dari bagian kedua, Allah menciptakan lauhul mahfud. Dan dari bagian ketiga, Allah menciptakan arsy. Kini telah diketahui bahwa ketika Allah menciptakan lauhul mahfud dan pena, pada pena itu terdapat 100 simpul. Jarak antara kedua simpul adalah sejauh 2 tahun perjalanan. Allah kemudian memerintahkan pena untuk menulis, dan pena bertanya, 'Ya Allah, apa yang harus saya tulis?' Allah berfirman, 'Tulislah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.'" Atas dari kejadian itu, pena berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Oh, betapa sebuah nama yang indah dan agung Muhammad itu, bahwa dia disebut bersama asmamu yang maha suci, ya Allah." Kemudian Allah berfirman, "Wahai pena, jagalah kelakuanmu. Nama ini adalah nama kekasihku. Dari nurnya aku menciptakan arsy dan pena dan lauhul mahfud. Kamu juga diciptakan dari nurnya. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan apapun." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan kalimat tersebut, pena itu terbelah 2 karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat dari mana kata-kata tadi keluar menjadi tertutup atau terhalang, sehingga sampai dengan hari ini ujungnya tetap terbelah 2 dan tersumbat, sehingga dia tidak menulis sebagai tanda dari rahasia ilahiyah yang agung. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pena untuk menulis. "Apa yang harus saya tulis, ya Allah?" Bertanyalah pena. Kemudian Rabbil Alamin berkata, "Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari pengadilan." Berkatalah pena, "Ya Allah, apa yang harus saya mulai?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu harus memulai dengan kata-kata ini, Bismillahirrahmanirrahim." Dengan rasa hormat dan takut yang sempurna, kemudian pena bersiap untuk menulis kata-kata itu pada kitab Lauhul Mahfud, dan dia menyelesaikan tulisan itu dalam waktu 700 tahun. Ketika pena telah menulis kata-kata itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis 3 namaku, nama keagunganku, kasih sayangku, dan empatiku. 3 kata-kata yang penuh barakah ini saya buat sebagai sebuah hadiah dari umat kekasih Muhammad SAW. Dengan keagunganku, aku berjanji bahwa bila mana abdi manapun dari umat ini menyebut kata Bismillah dengan niat yang murni, aku akan menulis 700 tahun pahala yang tak terhitung untuk abdi tadi, dan 700 tahun dosa akan aku hapus. Sekarang, bagaimana ke-4 nur itu aku bagi lagi menjadi 4 bagian,
Dari bagian pertama, aku ciptakan malaikat penyangga singgasana. Dari bagian kedua, aku telah ciptakan kursi, majelis ilahiyah. Dari bagian ketiga, aku ciptakan seluruh malaikat atau makhluk langit lainnya. Kemudian, bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, aku membuat semua langit. Dari bagian kedua, aku membuat bumi-bumi. Dari bagian ketiga, aku membuat jin dan api. Bagian keempat aku bagi lagi menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, aku membuat cahaya yang menyoroti muka kaum beriman. Dari bagian kedua, aku membuat cahaya di dalam jantung mereka. Dari bagian ketiga, aku bagi menjadi lidah mereka yang adanya cahaya tauhid, huwallahu ahad. Dan dari bagian keempat, aku membuat sebagai cahaya dari ruh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh yang sangat cantik ini diciptakan 360.000 tahun sebelum penciptaan dunia ini. Dan itu dibentuk sangat paling cantik dan dibuat dari bahan yang tak tertandingi. Kepalanya dibuat dari petunjuk, lehernya dibuat dari kerendahan hati. Matanya dari kesederhanaan dan kejujuran, dahinya dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulutnya dari kesabaran, lidahnya dari kesungguhan, pipinya dari cinta dan kehati-hatian, perutnya dari tirakat terhadap makanan dari hal-hal keduniawian, kaki dan lututnya dari mengikuti jalan lurus, dan jantungnya yang mulia dipenuhi dengan rahman. Ruh yang penuh kemuliaan ini diajari dengan rahmat dan dilengkapi dengan adab semua kekuatan yang indah. Kepadanya diberikan risalahnya dan kualitas kenabian yang dipasang. Kemudian mahkota kedekatan ilahiyah dipasang pada kepalanya yang penuh barokah, masyhur dan tinggi di atas semua lainnya. Didekorasi dengan ridho ilahiyah dan diberi nama Habibullah atau kekasih Allah yang murni dan suci. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah pohon yang dinamakan Syajaratul Yakin. Tangkainya berjumlah 4. Kemudian diletakkan Nur Muhammad pada pohon tersebut. Namun kehadiran Nur Muhammad itu membuat pohon bergetar hebat hingga berubah menjadi permata putih. Sedangkan Nur Muhammad memuji bertasbih kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 700 tahun lamanya. Pada permata tersebut, Nur Muhammad mencoba bercermin, wajahnya begitu indah dilihat. Bentuknya seperti burung merak dan pakaiannya demikian indah, dihiasi dengan berbagai perhiasan. Kemudian ia bersujud 5 kali. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya, membuat Nur tersebut merasa malu dan takut. Lalu keluarlah keringat dari kepalanya. Dari keringat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyawa malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakanlah nyawa ars, matahari, bulan, bintang, dan apa-apa yang ada di langit. Keringat dadanya menjadi bahan untuk menciptakan nyawa para rasul, para nabi, para wali, para ulama, dan orang-orang yang soleh. Adapun keringat yang muncul dari keningnya diciptakan nyawa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari keringat kedua telinganya diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala nyawa-nyawa orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang kafir yang sesat. Sedangkan keringat kakinya diantaranya menjadi isi bumi ini. Pada waktu yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lentera akik yang merah yang cahayanya menembus ke dalam dan keluar. Lalu Nur Muhammad dimasukkan ke dalam lentera tersebut, berada di dalamnya dalam posisi berdiri. Sementara nyawa-nyawa yang sudah tercipta berada di luar. Seluruhnya membaca Subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar selama 1000 tahun lamanya. Nyawa-nyawa itu diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat ke diri Nur Muhammad tersebut.
yang berhasil melihat kepala Nur Muhammad, maka ia akan ditakdirkan menjadi pemimpin atau penguasa atau seorang raja. Siapa yang melihat ubun-ubunnya, itulah mereka yang akan menjadi guru atau pendidik yang jujur. Siapa yang melihat matanya, ia akan menjadi hafid atau penghafal Al-Quran. Mereka yang memandang telinganya akan menjadi mereka yang menerima peringatan dan nasihat yang baik. Adapun yang bisa melihat hidungnya, mereka itu akan menjadi ahli bicara atau dokter atau seorang menteri. Sedangkan mereka nyawa-nyawa yang berhasil melihat bibir Nur Muhammad tersebut, ia akan ditakdirkan menjadi seorang menteri. Dan nyawa yang bisa melihat giginya, maka wajahnya kelak akan cantik rupawan. Ia yang bisa melihat lidahnya akan dijadikan utusan atau duta raja-raja. Apabila yang dilihat lehernya, ditakdirkanlah menjadi orang berdagang dan usahawan. Apabila tengkuk yang bisa dilihatnya, akan jadilah seorang tentara. Mereka yang berhasil melihat kedua lengan tangannya, maka akan jadi perwira. Jika sikut kanannya yang dilihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan dirinya berkehidupan dalam dunia tekstil. Dan sedangkan kalau sikut kirinya, ia akan menjadi orang yang pernah membunuh. Jika dadanya yang berhasil dilihat, maka ia akan menjadi ulama yang disegani. Bila bagian belakang, ia akan ditakdirkan menjadi para ahli sosial kemasyarakatan. Dan jika hanya bayangannya yang berhasil dilihat, maka ia akan menjadi orang yang berkecimpung dalam bidang seni. Barang siapa melihat tenggorokannya yang penuh barokah akan menjadi khotib dan muadzin yang mengumandangkan azan. Barang siapa memandang janggutnya akan menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa memandang lengan atasnya akan menjadi seorang pemanah atau pengemudi kapal laut. Siapa yang melihat tangan kanannya akan menjadi seorang pemimpin, dan siapa yang melihat tangan kirinya akan menjadi seorang pembagi atau orang yang menguasai timbangan dan mengukur suatu kebutuhan hidup. Siapa yang melihat telapak tangannya, ia akan menjadi seorang yang gemar memberi. Siapa yang melihat belakang tangannya akan menjadi kolektor. Siapa yang melihat bagian dalam dari tangan kanannya menjadi seorang pelukis. Siapa yang melihat ujung jari tangan kanannya akan menjadi seorang kaligrafer. Dan siapa yang melihat ujung jari tangan kirinya akan menjadi seorang pandai besi. Dan siapa yang melihat dadanya yang penuh barokah akan menjadi seorang terpelajar, meninggalkan keduniawiaan dan berilmu. Siapa yang melihat punggungnya akan menjadi seorang yang rendah hati dan patuh pada hukum syariat. Siapa yang melihat sisi dadanya yang penuh barokah akan menjadi seorang pejuang. Dan siapa yang melihat perutnya akan menjadi orang yang puas. Dan siapa yang melihat lutut kanannya akan menjadi mereka yang melaksanakan rukuk dan sujud. Siapa yang melihat kakinya yang penuh barokah akan menjadi seorang pemburu. Dan siapa yang melihat telapak kakinya, ia akan menjadi seorang yang suka bepergian. Dan siapa yang melihat bayangannya akan menjadi seorang penyanyi. Semua yang memandang tetapi tidak melihat apa-apa akan menjadi kaum tak beriman, pemuja api dan pemuja patung. Mereka yang tak memandang sama sekali akan menjadi mereka yang akan menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun dan sejenisnya. Kini semua roh itu diatur dalam 4 baris. Di baris pertama berdiri ruh para nabi dan rasul alaihi salam. Di baris kedua ditempatkan ruh para orang suci. Pada sahabat, kini semua roh diatur dalam 4 baris. Di baris pertama berdiri ruh para nabi dan rasul alaihi salam. Di baris kedua ditempatkanlah ruh para orang-orang suci, para sahabat. Di baris ketiga berdirilah ruh kaum beriman, laki-laki dan perempuan. Di baris yang keempat berdirilah ruh kaum tak beriman.
Semua ruh itu tetap berada dalam dunia ruh di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu mereka tiba akan dikirim ke dunia fisik ini. Tidak seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa lama selang dari waktu diciptakan ruh penuh barokah Nabi Muhammad SAW sampai diturunkannya. Tidak seorang pun tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa selang waktu dari waktu diciptakannya ruh Muhammad tersebut sampai ia diturunkan di dunia yang bentuk fisik ini. Diceritakan bahwa Nabi suci Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Berapa lama sejak engkau diciptakan?" Malaikat itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu jumlah tahunnya. Yang saya tahu bahwa setiap 700 tahun seberkas cahaya gemilang menyoroti keluar dari belakang kubah singgasana ilahiyah. Sejak waktu saya diciptakan, cahaya itu muncul sebanyak 12.000 kali. Apakah engkau tahu? Apakah cahaya itu?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Tidak ya Rasulullah, saya tidak tahu." Berkatalah Jibril, "Itu adalah nur ruhku dalam dunia ruh," jawab Nabi Muhammad SAW.